Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau siang hari ini kami boleh ada di tempat ini. Tapi biarkan jangan kami hanya datang sebagai orang yang melakukan ritual agamawi. Tapi kami datang dengan sebuah kerinduan yang sadar bahwa kami butuh firman-Mu. Karena firman-Mu lah menjadi pelita dan terang bagi jalan kami. Tolong kami semua Tuhan supaya setiap kami yang hadir, hati kami dibukakan. Boleh menjadi tanah yang subur ketika ditaburkan firman. Firman itu boleh kami hidupi dan kami mengerti isi hati Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu di dalam keterbatasan dan kekurangannya. Sehingga dia boleh menjadi alat yang berkenan di hadapan Engkau. Yang boleh mewartakan firman sesuai dengan kehendak Engkau. Sehingga kami semua boleh mendengar dan mengerti dan melakukannya. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengar. Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya boleh katakan amin. Shalom, selamat siang, menjelang siang, pagi menjelang siang. Saudara, ketika saya diberikan tema khotbah ini menjadi sebuah tema yang cukup bergumul bagi saya. Karena dikatakan jangan menghakimi. Tapi saudara, ketika kita berbicara jangan menghakimi, tanpa sadar seringkali dalam kehidupan kita lebih banyak menghakimi daripada jangannya, saudara. Mari kita akan bersama-sama membaca terlebih dahulu untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan jangan menghakimi. Mari kita membaca dari Matius pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Matius pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Orang-orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa tahun yang lalu ada seorang wanita bernama Suli. Saudara, dia adalah seorang bintang film K-pop atau penyanyi K-pop. Mungkin anak-anak muda itu senang, ada sebagian anak-anak muda senang sekali. Nah saudara, dia ini adalah seorang anak remaja yang berangkat dengan sebuah perjuangan. Sampai dia boleh menjadi seorang penyanyi yang tenar, penyanyi Korea. Tapi bukan gampang dia melewati itu semua. Ada banyak pergumulan, ada banyak perjuangan, ada banyak kritikan. Sampai dia pernah mengalami depresi. Tapi itu dia bisa lewati tahun demi tahun. Tapi celakanya saudara, di tahun 2017 dia kembali meletakkan semua keartisannya itu dan dia menyendiri karena dia sudah tidak kuat. Dihujat oleh netizen, dihujat oleh penggemarnya. Dibilang gini, menor. Dibilang apa? Terlalu mencari perhatian. Pokoknya dia semua gak ada yang baik. Sehingga dia kembali mengalami depresi, dia menyendiri. Tapi dalam masa-masa pemulihannya itu, apa yang terjadi saudara? Dia tetap saja dihakimi orang. Dia tetap saja dihujat orang melalui Instagram, melalui semua akun-akun medianya. Sehingga mungkin dia sudah tidak kuat. Tepatnya tanggal 14 Oktober 2019, dia bunuh diri. Setelah dia mengucapkan selamat perpisahan dengan penggemarnya. Saudara, kenapa dia bunuh diri? Karena dia sudah tidak kuat dengan sebuah penghakiman. Saudara, berarti penghakiman itu begitu menakutkan, bisa membuat orang putus asa ketika tidak kuat menghadapinya. Tapi kenyataan yang harus kita akui hari ini, banyak di antara kita sadar tidak sadar, kita seringkali terlibat di dalam penghakiman. Kita mungkin gampang menilai orang itu tidak sesuai dengan kita. Saudara-saudara, kata penghakiman ini ternyata bukan baru sekarang muncul. Kata penghakiman jauh sebelumnya juga pernah terjadi. Itu pernah terjadi di mana? Ketika ada seorang anak Tuhan yang namanya Ayub. Bahkan di firman Tuhan dicatat Ayub ini orang yang saleh, yang tam, yang suci, lurus.
Tapi ketika dia mengalami pergumulan, dia mengalami kesusahan, dia bangkrut dan anak-anaknya mati. Maka ketika teman-temannya yang datang menghibur, seharusnya kan orang yang susah itu mengharapkan penghiburan, benar gak? Tapi dia bukan mendapatkan penghiburan. Justru dia dikatakan gini, Yub, kamu ini pasti berdosa Yub. Tidak mungkin kamu gak berdosa bisa mengalami seperti ini. Sama saudara halnya dengan hari ini saudara. Ada teman kita kecelakaan. Lah lu bisa kecelakaan. Lu ada dosa lu kecelakaan. Sakit gak hatinya saudara? Sakit gak? Sakit. Itulah penghakiman. Itulah yang dilakukan sadar tidak sadar. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang ada gak? Ada. Maka itulah karena penghakiman itu sudah begitu luar biasanya. Maka ketika khotbah di bukit. Bagian seri khotbah di bukit, Tuhan Yesus mengkhotbahkan sebuah khotbah yang mengajarkan kepada orang yang mendengarkannya pada waktu itu. Jangan menghakimi. Wah saudara, waktu kita mendengar jangan menghakimi. Tuhan aja bilang jangan menghakimi. Tapi pernahkah saudara memikirkan lebih dalam? Apa sih maksud Tuhan mengatakan jangan menghakimi? Kalau kita memperhatikan dengan teliti kata jangan menghakimi atau menghakimi itu adalah krinete atau dari kata krino. Yang artinya jangan menilai, jangan menganggap, jangan menyatakan atau menetapkan atau memutuskan seseorang itu atau menjadi pihak yang bersalah. Jadi jangan cepat-cepat menilai. Jadi bukan berarti jangan menghakimi, tidak boleh ada penghakiman bagi orang yang berdosa atau bagi orang yang bersalah. Kalau tidak ini menjadi satu pemikiran kita, kok ada pertentangan ya? Kok Tuhan bilang jangan menghakimi? Tapi di dalam firman Tuhan di bagian lain, kenapa Musa mengumpulkan masyarakat yang bermasalah, khususnya orang Islam bermasalah, dia mengadili. Itu kan hakim. Bahkan dia mengangkat para hakim di dalam Keluaran 18 ayat 13 sampai dengan 26. Lah kalau begitu gimana ini? Kok bisa? Saya heran ya, gak keluar semua ya saya punya PPT ya. Mungkin ada salah saya kasih. Nah saudara, ini yang menjadi problem saudara. Kenapa ya? Kok bisa? Kok kayak bertentangan begitu loh. Satu sisi Tuhan mengangkat ada hakim. Satu raja-raja 3 ayat 16 kan bukankah mengatakan dengan jelas bahwa Raja Salomo menghakimi 2 wanita yang berebut soal anaknya yang mati siapa. Ingat ya saudara. Nah kemudian di Roma 13 ayat 1 sampai 5 juga berbicara. Pemerintah diberikan kuasa untuk menegakkan keadilan. Kemudian apa? Keluaran 21 ayat 12 sama berbicara. Jadi apakah maksud Tuhan ketika berbicara jangan mengadili? Tuhan mau ngomong gini, sudah kamu tidak usah ngadil-ngadil, sudah tidak perlu ada pengadilan. Bukan. Bukan itu. Tapi maksud Tuhan di sana ingin menegaskan konsep pengadilan yang benar, cara kamu itu bukan hak kamu mengadili orang yang bersalah. Kamu udah punya hak mengadili orang bersalah, kamu udah berhak untuk menjudge orang itu dengan gampang. Karena kamu tidak punya wewenang itu. Kenapa itu terjadi? Karena pada waktu itu orang Farisi dan ahli Taurat selalu dengan gampang menjudge orang, menyatakan orang salah. Tetapi bagian ini juga akan menjadi problem hari ini saudara. Frasa jangan menghakimi ini menjadi frasa yang paling menyenangkan saudara. Bagi orang Kristen yang melakukan kesalahan. Kalau dia salah, tunggu dulu. Jangan gampang-gampang menghakimi loh. Ada Alkitab ngomong loh, kitabnya ngomong jangan menghakimi. Ya, supaya lolos dari tuduhan, menjadi tameng. Saudara, pemahaman itu bukan berarti kamu tidak boleh dinilai, diberikan masukan, bukan. Tapi tidak boleh menjudge orang dengan kata-kata. Contoh sederhananya begini. Yang dimaksud dengan jangan menghakimi itu jangan cepat-cepat memberikan stigma kepada orang yang melakukan hal yang berbeda. Jangan terlalu gampang kamu memberikan stigma. Kamu ini memang aneh. Semua orang kayak gini kok kamu kayak gitu. Aneh. Nah itu stigma. Itu penghakiman. Sering gak kayak gitu? Sering. Misalnya contoh. Ada orang makannya tangan kiri. Biasa kan makan tangan kanan. Tapi saya juga heran ya, kenapa ya disebut tangan kiri itu kidal. Malah saya takut tangan kanannya disebut kadal saudara. Iya enggak? Saya juga bingung. Tapi ini, nah ketika kamu itu tidak sopan
Makannya kok pakai tangan kiri, kok gak tangan kanan. Itu namanya judge, stigma, itu menghakimi. Kita kan udah tahu kalau dia kidal. Kita taunya langsung start dia begitu. Nah ini yang harus kita pahami. Nah inilah yang dimaksud, jangan cepat-cepat kamu memberi stigma kepada orang ketika kamu melihat sesuatu yang berbeda dengan kamu. Yang dikatakan firman Tuhan, jangan menghakimi itu, jangan gampang memberi stigma. Gampang gak kita memberi stigma? Gampang sekali, mudah sekali kita. Coba kalau kita lihat ada orang yang berbeda dengan kita, cara dia melakukan sesuatu, kita merasa aduh gak pas nih orang gak benar. Sederhananya saudara, belum lama ini di gereja saya sendiri saudara. Ada jemaat saya mungkin baru mulai aktif, waktu pelayanan datangnya telat saudara. Pelayanan datangnya telat. Majelis itu dengan tegas mengatakan, salah gak? Aku bilang gak salah majelisnya. Ini gak tertib aturan. Sudah, gak usah pelayanan lagi, suruh pulang. Waduh, saya bilang kok suruh pulang? Saya bilang jangan, biar saya yang ngomong. Saudara, tapi saya ngomong, sorry loh, sudah mulai kamu kok telat ya. Gak apa-apa kamu duduk dulu kebaktian ya. Setelah dia duduk kebaktian, dia kesel sebenarnya. Dia sudah datang, terus saya tanya, kenapa kamu tadi telat? Tahu gak sih, saya tuh sudah bangun. Tapi saya itu mau, ini rebutan kamar mandi sih. Jadi saya itu telat sih. Masak saya itu rebutan kamar mandi terus saya gak bisa pelayanan sih. Bukan begitu. Karena enak kalau orang itu loh di luar itu lihat kok kamu ini yang melayani telat ya. Kan gak pas toh saya bilang gitu. Coba kamu bayangin. Kalau kamu mau bisnis. Bos besar nih. Nunggu nih. Kamu janjian jam 8. Kamu jam berapa berangkat? Jam 7 sih. Kenapa pagi banget? Jadi kamu bangun jam 6 sih. Kenapa? Kalau telat hilang cuannya. Lah saya bilang kamu mikir gak? Kalau kamu ke Tuhan, jauh lebih cuan kamu, saya bilang. Untuk segala sesuatu dia sumber dari segalanya. Kenapa kamu telat? Jadi kamu bisa terima toh? Bisa sih. Lain kali aku gak akan telat sih. Coba bayangin kalau tadi saya serahkan majelis saya. Mungkin, kamu ini memang biang telat. Selalu aja telat. Kira-kira dia ke gereja lagi gak besok? Ini loh yang Tuhan ngomong. Jangan cepat menghakimi orang. Jangan cepat menstigma orang. Tapi tanpa sadar itu terjadi. Sama. Kalau istri kita masak, kasih masakan asin. Terus kita langsung ngomong, kamu ini memang ya selalu masak asin terus. Nggak tahu aku sudah darah tinggi. Istrinya bilang juga, kamu ini juga selalu bawel. Sudah dimasakin. Ntar gua kasih obat cuci perut baru tahu gitu loh. Nah, saudara bayangin saudara. Ini cara menghakimi toh. Nah yang Tuhan katakan jangan menghakimi. Kata-kata kamu pakai dengan kata-kata yang lebih baik. Karena kamu tidak tugasnya kamu menghakimi. Karena kamu punya konsep yang berbeda. Kemudian jangan cepat-cepat mencelah orang yang melakukan kesalahan. Jangan terlalu cepat. Kadang-kadang kita terpancing lihat orang salah itu kita langsung, kamu tuh salah. Tunggu dulu saudara. Benar gak dia salah? Mungkin menurut kamu secara pemikiran pandangan kamu memang dia melanggar aturan. Tapi kenapa? Saudara, satu kali saya bawa mobil saudara. Saya mau gak mau harus melanggar lampu merah saudara. Tahu kenapa saudara? Karena saya lihat dari kaca ada mobil remnya belum. Kok ngonyor terus gitu loh. Saya melanggar lampu merah, saya minggir gitu loh. Yang di sebelah saya langsung ngomong. Maklum ya, wanita ya saudara di sebelah saya. Kamu kok melanggar lampu merah. Terus saya diem. Coba kamu diem sebentar. Tuh kamu lihat. Truk lewat. Coba kalau gua berhenti. Jadi apa lo? Gepeng benar ya. Makanya saya bilang. Jangan cepat menilai sesuatu. Salah secara aturan. Salah gak? Salah. Tapi bukan berarti itu saya mau salah. Lihat kondisi. Tapi kan kadang-kadang kita enggak main, pokoknya salah, enggak benar ini, enggak benar. Tunggu dulu. Saudara, standar yang kita menilai orang itu salah, itu yang Tuhan katakan, jangan menghakimi. Kenapa jangan menghakimi? Karena standar yang kamu pakai itu standar kamu itu cemar. Kamu sendiri berdosa, bagaimana orang yang berdosa menilai orang berdosa?
Cemar gak? Cemar. Itu yang Tuhan ngomong, kamu jangan menghakimi, kamu tidak punya hak menghakimi. Bukan Tuhan ngomong gini, kamu tidak boleh mengkritik orang, tidak boleh kasih tahu orang, mengevaluasi orang. Boleh. Tapi cara mengevaluasi kamu bukan memberikan stigma tadi loh. Kemudian hak yang menghakimi itu siapa? Bukan kamu yang punya hak kok. Ada orang-orang yang sudah ditunjuk Tuhan, ditunjuk untuk menjabat. Waduh, tapi Pak, sekarang itu hakim itu tidak adil, Pak. Coba bayangin loh, Pak. Aku ini benar kok bisa salah. Ini gak peduli. Saya bilang katakan, dengarkan baik-baik dulu. Memang dia melakukan hal yang tidak benar. Tapi dia bertanggung jawab kepada siapa? Tuhan. Kepada Tuhan. Tapi tugas kamu jangan ngambil alih tugas orang. Sama, yang paling berhak menghakimi adalah Tuhan. Jadi ketika Tuhan menyatakan jangan menghakimi. Tuhan tahu dengan jelas kenapa? Karena kecenderungan manusia itu sadar tidak sadar. Lebih gampang menilai orang daripada menilai diri sendiri. Jadi Tuhan mau ngomong begini sama kita. Kalau kita ini mau menilai orang, sadar dulu kepada dirimu sendiri. Kamu benar. Maksud dan tujuan Tuhan itu ketika memberikan khotbah ini, dia mau negur sama orang Farisi. Karena orang Farisi itu selalu punya pandangan begini. Segala sesuatu yang berbeda dengan aku, itu salah. Itu tidak benar. Contoh sederhana. Yohanes Pembaptis tidak makan roti dan minum anggur. Dibilangin apa? Kerasukan setan. Waktu Tuhan Yesus datang, anak manusia datang makan dan minum bersama dengan orang pemungut cukai dan orang berdosa, dibilang apa? Pelahap. Bahasa itu udah enak sekali, tau gak? Itu kalau bahasa Hokkien ngomong tamcia gitu loh. Rakus gitu loh. Orang rakus itu semua makan gitu loh. Aku waktu dengar ini ya, saya juga susah hati. Pendeta itu ya satu begitu, saudara. Susah hati. Kalau banyak makan dibilang tamcia, kurang makan malu-malui jemaat, pakai baju nyetil sedikit dibilang farlinte, enggak pakai malu-maluin jemaat. Serba salah, saudara. Serba salah. Nah, inilah yang dilihat oleh si orang Farisi. Menilai itu namanya menjudge. Itu namanya apa? Menghakimi. Tuhan ngomong, "Dah boleh." Jangan kamu punya konsep seperti itu menilai orang. Karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Alasan Tuhan mengatakan jangan menghakimi, kenapa? Karena standar yang kamu pakai itu akan dipakai untuk kamu. Standar yang kamu ukur orang itu akan dipakai. Saudara bisa menilai orang itu seperti apa? Saudara siap gak dinilai orang seperti itu? Saudaranya gini, saudara. Saya baru-baru ini ngajar anak saya nyetir mobil. Karena dia kan kalau kuliah harus bawa mobil sendiri. Kalau saya bawa pulang pergi Petra, kenjeran, senep saudara. Uang bensinnya saudara. Saya ajarin dia saudara. Tak ajarin. Pinter saudara. Sudah pinter. Terus dia bawa mobil sebelah saya. Bawa mobil dalam kota saudara. 60 km per jam saudara. Gitu. Saya itu jengkel saudara. Saya bilang, kamu itu pinter dorong. Bawa 60 km per jam. Kalau nabrak gimana? Anak saya langsung lihat saya. Papa itu loh, enak aja ngomong 60 km. Yang ngajarkan papa. Lah aku kan belajar dari papa. Papa kan ngebut. Coba kalau papa lagi keluar kota, bawanya berapa? Saya gak berani jawab saudara. Bawa berapa? Karena di atas 150 saudara. Waduh cepet ngono papa bawa. Nah kalau saya bawa 60 papa bilang cepat. Lah papa di dalam kota berapa bawanya? Terus saya mau ngomong gini. Saya mau ngelit toh. Papa ini kan mau buru-buru pelayanan. Maka bawanya. Dasar pendeta katanya gitu. Cus. Nyenep gak saudara? Senep gak? Nah ini loh yang dimaksud Tuhan. Hati-hati kamu kalau menilai orang. Kamu menstigma orang. Waktu orang itu balas kamu dengan standar kamu yang sama, siap gak? Siap gak? Seperti orang Farisi itu loh, ketika Tuhan Yesus ngomong, lah kamu itu loh, ngomong orang ini, kamu itu seperti kuburan, yang dilamur dalamnya busuk. Wah diam langsung saudara, kenapa mereka gak berani jawab? Sama ketika mereka sedang menilai, menjudge seorang wanita yang berbuat zina. Kan ada seorang wanita berbuat zina dibawa. Tuhan ini loh. Berbuat zina nih. Ini tidak benar nih. Ini harus dihukum mati.
Tuhan langsung ngomong, oh iya udah bener. Bener secara mata salah gak itu? Berbuat zina salah gak? Salah. Tapi standarnya dia tuh merusak. Lah yang namanya berzina masa sih kemungkinannya cuman 2 saudara. Orang bisa ketangkap berzina. Dijebak atau diintip. Ya dah. Terus sudah itu yang ketiga kenapa? Lah waktu dia membawa seorang perempuan, lawannya mana? Lawannya mana? Ini penipuan gak? Sejak dulu sudah ada penipuan. Ini dia saudara. Ini penipuan. Ini dah benar. Bagi saya saudara. Nah inilah yang Tuhan ngomong. Kalau kamu mau nilai orang, kamu ingat standar yang kamu pakai jangan ganda. Kamu nilai orang itu akan dinilai untuk kamu. Makanya ketika mereka nanya, Tuhan Yesus cuma nanya. Sederhana Tuhan Yesus. Siapa yang merasa tidak bersalah, timpuk. Timpuk batu. Ada yang nimpuk gak? Enggak. Kenapa? Mereka sadar. Mereka salah. Inilah yang Tuhan mau katakan, jangan menghakimi. Kata jangan menghakimi itu yang Tuhan ngomong. Karena standarnya akan kamu pakai, akan dipakai juga. Dan yang kedua apa? Tuhan mau ngomong, jangan lihat selumbar di mata orang, tapi balok di dalam matamu tidak kamu kelihatan. Jadi gini saudara, kamu bilang, selumbar, tahu ya selumbar itu seperti apa? Serbuk kayu yang sangat kecil itu loh masuk ke mata. Tapi kalian itu ada balok. Ini bukan balok ya, anggap aja handphone ini balok. No. Kamu ada selumbar itu. Itu benar gak? Tuhan mau ngomong gini loh. Kamu tuh benar-benar munafik. Bagaimana mungkin kamu bisa lihat dengan jelas selumbar kesalahan orang balok tuh di depan mata. Jangan-jangan yang kamu lihat tuh kesalahan kamu. Saya waktu membaca ini, aduh iya ya Tuhan ya. Kadangkala kita terlalu gampang ngomong, kamu salah. Sama kejadian saudara, ada sebelum lama, 4 tahun yang lalu ada seorang rekan saya jatuh dalam dosa. Semua jelas ngomong, wah ini kok bisa jatuh dalam dosa, ini tidak benar. Dan saya waktu ditunjuk melakukan pembinaan, saya cuma ngelus dada saudara. Waktu saya ngomong sama dia, saya nanya dia, konsep berpikir dia sampai dia jatuh. Akhirnya setelah kami ngomong-ngomong saudara, saya sadar diri saudara. Padahal waktu itu saya mau ngomong gini loh sama dia. Kamu kok bodoh nih yo. Kok bisa melakukan hal seperti ini. Tapi saya setelah merenungkan. Saya juga gak lebih baik. Mungkin saya tidak melakukan dosa yang sama. Tapi saya bisa jatuh dalam pikiran. Bisa gak? Bisa. Bisa. Saya coba belajar memahami apa yang Tuhan mau. Tapi bukan berarti gini. Oh toleransi yo Pak ya sama kesalahan. Enggak ya. Yang Tuhan mau ngomong gini. Kalau kamu mau menilai orang. Menilailah dulu dirimu sendiri. Periksa dulu. Apakah kamu lebih baik dari orang itu? Saya selalu menyadari bagian ini. Jadi saya selalu coba berpikirnya begini. Cara berpikir Kristus itu ada dalam pikiran kita. Jadi ketika kita mau menilai, coba kita pikir gini. Kira-kira Kristus nilai aku apa ya? Kristus nilai aku apa ya? Jangan gini, dengan gampang aku nilai orang. Kristus nilai aku apa? Aku ini lebih baik gak? Saya satu kali saudara benar-benar terpukul saudara. Ketika saya bersama dengan satu jemaat saudara. Jemaat lanjut usia. Saya waktu itu tanpa sadar saudara. Karena merasa terganggu ya saudara. Terganggu dengan apa saudara? Terganggu dengan orang yang atur jalan itu loh. Bikin nyetop tapi tengah-tengah saudara. Terus saya ngeluarkan satu kalimat gini. Orang males bikin repot orang, bikin celaka orang. Tapi jemaat bilang, jangan Pak. Jangan-jangan bukan dia mau seperti itu Pak. Tapi dia sedang butuh makan Pak. Kasino Pak. Blep. Waduh. Saya salah Tuhan. Saya salah. Saya terlalu gampang menilai. Padahal saya lupa. Saya mungkin bisa melakukan seperti itu ketika terdesak. Itulah yang Tuhan ngomong. Jangan terlalu gampang menghakimi. Kenapa? Karena jangan-jangan kamu juga seperti itu. Kamu udah lebih baik. Itulah yang Tuhan katakan kepada orang Farisi. Kamu udah lebih baik kok.
Terbukti apa? Ketika di Tuhan ngomong lempar batu, siapa yang berani lempar? Nggak ada kok. Karena sadar mereka nggak lebih baik. Nggak lebih benar. Itulah kenyataan yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Jangan sampai kita menghakimi orang, kita sendiri nggak benar. Saudara, orang-orang yang mengatakan dia berzina, dia nggak benar kepada perempuan berzina. Ada nggak salah satu itu penzinanya dia? Bisa nggak? Bisa jadi. Itu yang Tuhan mau ngomong sama kita. Jangan. Jangan. Karena ketika kamu menuntut, Tuhan pun akan menuntut engkau seperti itu. Bagian yang ketiga apa? Bagaimana bisa sih orang yang kehidupannya lebih buruk menilai orang yang kesalahannya kecil? Bisa nggak? Nggak bisa. Saudara tahu-tahu ada seorang maling, saudara. Perampok, pembunuh. Suruh nilai tukang maling ayam. Bisa nggak? Nggak bisa. Saya bukan ngomong dosa kecil, dosa besar ya saudara. Tapi saya mau ngomong begini saudara. Tuhan tuh mau ngomong begini. Kalau kamu itu tidak selesai, hidup kamu tidak selesai. Kamu tuh lebih buruk. Kamu tuh keji tuh nggak menilai orang lain. Menjudge orang lain itu kamu keji. Jadi cobalah kamu belajar cara Tuhan menilai. Tuhan mau kita belajar cara Tuhan menilai orang. Saudara, saya sering kali saudara ketika ada suami istri berantem saudara. Berantem, datang ke saya. Biasanya kan kalau suami istri sudah berantem, gak peduli umur berapa saudara. Liven, boya liven. Pusing palaku, mau liven saudara. Saya juga pernah, mungkin aku pernah cerita dulu saudara. Ada encik-encik tua, ada juga orang. Saudara ketika mereka berantem sederhana masalahnya apa? Ini ya, istriku iki yo, gak pernah puas, cerewet, mau nuntut terus. Terus si istrinya ngomong, ini loh suamiku nih ya, gak ada kasih, gak pernah peduli, gak perhatian. Dipikir duit cukup kasih gua. Waduh, sudah ngomong begitu gimana ya? Terus teng saya bilang, aku juga di rumah bisa kadang-kadang begini gitu ya. Tapi ya aku gak jadi masalah. Saya gak bisa jawabnya gimana. Akhirnya biasanya setelah saya diam, mereka tanya, gimana menurut Musa? Saya bilang bukan menurut Musa. Saya pengen ngajak gini sama-sama pikir ya. Kalau seandainya hari ini lu ngomong sama Tuhan Yesus. Kamu ngomong, suamiku cerewet, suamiku udah tahu jawab, suamiku udah penuh kasih. Kira-kira Tuhan Yesus ngomong apa? Pasti Tuhan Yesus ngomongnya gini Musa. Sudahlah, kasihilah dia. Dia mengasihi kamu kok. Terus saya tanya suaminya, kalau kamu ada Tuhan Yesus, nanya Tuhan Yesus, istrimu cerewet, istrimu ini bawel, gak pernah puas. Kira-kira dia jawab, ya paling Tuhan ngomong, ya kan itu yang kepilih kamu. Ya terima no, kasihi dia. Biasanya pasangan itu kalau tak ajak ngomong cara berpikir Tuhan, stop. Nah artinya apa? Tuhan mau ngomong, jangan menghakimi. Ketika kamu melihat orang salah, pakai cara pikir Tuhan. Jangan pakai cara pikir kamu. Saudara, saya kadang-kala menghadapi anak-anak muda itu susah saudara. Anak-anak muda sekarang saudara kalau pelayanan itu suka-suka mereka. Nggak mau pakai jas, pakai dasi, nggak mau. Pakai baju kaos, pokoknya pujian, nggak apa-apa. Tapi cara saya menyampaikan kepada mereka sederhana. Kadang-kala saya ngomong gini, sebentar, Lause juga punya hati kayak kamu. Mudanya. Bong Lause yang beliin drum di gereja. Waktu Lause masih pemuda. Lause ngomong begitu. Tapi Lause berpikir sejenak sekarang. Kalau kamu ngadep presiden, ngadep petinggi, boleh gak kamu pakai sendal jepit? Ya gak boleh sih. Ngawur Lause ini. Ada tata keramanya sih. Boleh gak pakai baju kaos kayak kamu begini? Gak boleh sih, pakai hem, biasanya batik. Ngadep baru bisa ketemu. Kalau kamu melanggar gimana? Bisa ditabok sih sama ajudannya. Oh gitu ya. Kamu tahu gak? Tuhan kita nih presiden dari segala presiden, raja dari segala raja. Nah kalau kamu datang kayak gitu, gak sopan. Kalau pengawalnya nabok kamu gimana? Mati sih. Nah jadi gimana? Ya wes aku berubah sih. Enak gak? Sama gak saya tegur dia? Bagaimana saya kalau ngomong begini? Kamu
ini anak muda, memang otak anak muda ini sekarang pemberontak. Gak punya aturan. Besok dia ke gereja lagi gak? Gak akan ke gereja lagi. Ada jemaat saya anak-anak muda rombongan waktu itu, waktu ada KKR. Kami mau pergi ke sana, boleh gak? Coba bilang gak boleh. Berangkat semua saudara. Saya bilang boleh. Loh, kalau boleh. Lah ya kamu ke sana mau ngapain? Katanya itu loh, kebas gini jatuh semua. Terus nyanyiannya tuh hot, joget-joget Kalau kita ini apa? Kayak orang di kuburan, gitu. Oh, gitu ya. Ya udah, saya diam. Menurut kamu deh, waktu dia kebas begini, bener nggak? Aku sih ragu, itu dari Tuhan. Oh gitu. Terus aku tanya, kalau kamu nyanyi itu sebenarnya kita sedang menikmati. Ibadah ini kita sedang menikmati Tuhan untuk joget-joget untuk kita. Atau Tuhan sedang menikmati kamu nyanyi? Iya sih, sebenarnya Tuhan nikmati aku. Lah kalau kamu nyanyinya gini, itu yang nikmati Tuhan atau Tuhan ngomong, kok anakku kayak kesurupan begini ya? Loh, dia malah sadar. Oh laus ini ngenyek aku ya. Lendak aku bilang, aku ngomong tuh kayak gitu, bener gak? Ya sudahlah kami udah jadi pergi ya wis di gereja dewe lah. Laus ini pinter gitu loh. Saya gak teka di mereka loh saudara. Kalau saya cegal, pasti hilang. Pasti hilang. Sampai hari ini ketika jemaat saya itu udah datang anak pemuda bangunnya siang. Saya cuma ngomong sederhana, lo jangan siang-siang kamu ke gereja lain. Kamu tuh ditempatkan Tuhan sini ada tujuan. Kamu kalau tidur terlalu malam juga tidak sehat untuk kamu. Oh gitu ya. Kamu mau umur panjang atau umur pendek? Kalau tidak percaya kamu tidurlah malam-malam terus. Umurmu pendek. Jangan bangun pagi di akhirnya. Bisa saudara. Cuman main game itu loh. Wah game itu seneng sekali macam-macam. Saya sebenarnya juga gak ngerti game apa. Tapi karena banyak anak muda. Saya banyak belajar. Oh ada yang game tembak-tembak. Ada game apa macam-macam. Tapi ini dia. Tapi jangan menilai orang buruk. Belum tentu kamu lebih baik. Paham? Itu yang Tuhan kata jangan menghakimi. Apalagi dikatakan jangan perbaiki dulu kehidupan baru urus orang lain. Saudara kita ini kalau tidak pernah memperbaiki diri kita bagaimana bisa mengubah orang lain? Sederhana saudara. Dulu saya baru pertama kali punya gadget saudara. Maaf ya saudara, pertama kali punya gadget ini loh saudara. Ada mainan game saudara. Kok ternyata seneng ya main game. Jadi dikit-dikit ada waktu main game, dikit-dikit ada waktu main game. Istri saya marah saudara. Pak, kon tahu diri gak pak? Kon jam piro ini pak? Main game terus. Ya dari pagi tidak makan, mentang-mentang libur Senenan main game terus. Saya dari jam 8 pagi begitu lihat jam 7 malam saudara. Gak sadar saudara. Waduh saya nyesel saudara. Nah pas peristiwa itu saudara. Anak saya mulai besar saudara. Mulai main handphone. Dengan gagahnya saudara. Tutup ya handphone ya. Kalau udah tak gepok ya. Gitu ngomongnya. Terus istri saya bisikin aku. Wong bapaknya Dewi belum bisa meninggalkan handphone mau marahin anaknya. Celep, reda saya bilang. Terus saya bilang, balik lagi. Kata mama jangan main handphone. Sudah, saya bilang balik gitu saudara. Ini dia saudara, kita kadang tidak sadar. Tapi setelah saya perbaiki, Yesus berubah juga. Sama, saudara dulu kan saya ini orang rodo kasar dulu ya. Jadi kalau buka pintu, malas cetang, tak tendang gitu. Tutup jedar, tutup gitu saudara. Satu kali anak saya, jedar. Kok ditendang? Terus istri saya sih tidak ngomel sih. Cuman ngomong gini, like father, like daughter. Waduh. Langsung saya sadar, merubah saudara. Nah jadi saudara ketika kamu mau merubah orang, rubahlah dirimu sendiri. Amin. Setuju? Itu loh yang Tuhan ngomong jangan menghakimi. Kalau mau rubah orang, rubah dirimu sendiri dulu. Jangan nuntut. Kenapa Tuhan mengatakan jangan menghakimi? Kamu hai orang-orang munafik. Kamu menghakimi orang. Sebenarnya kamu sendiri tidak lebih baik dari orang-orang itu.
Tuhan menegur keras orang Farisi dan Saduki, bahkan ahli Taurat. Tuhan mau mengatakan, aku ini loh Tuhan. Aku Tuhan yang berhak menghakimi. Aku yang berhak mengadili. Tapi aku tidak menghakimi, aku tidak mengadili. Aku tidak melakukan apa-apa. Ketika orang-orang membawa perempuan berzina datang di hadapan Tuhan. Dia berzina. Tuhan diam. Sampai terakhir tidak ada yang menghukumnya. Tuhan nanya apa? Gak ada yang hukum kamu? Gak ada. Tapi seharusnya kalau Tuhan mau hukum boleh gak? Boleh. Tuhan, aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Sama ketika Sakeus, orang-orang ngomong, kenapa kamu ke rumah Sakeus? Benar gak Sakeus itu salah? Salah, dosa gak? Dosa. Tuhan boleh gak? Sakeus kamu ini memang pemeres. Sakeus kamu tidak benar. Pemungut cukai itu gak baik. Tapi Tuhan gak ngomong apa-apa loh. Tuhan diam datang, duduk makan. Dan Sakeus ngomong, Tuhan, hari ini juga aku akan balikkan siapa yang aku peras 4 kali lipat. Tekor hartanya saudara. 4 kali lipat. Begitu luar biasanya. Hanya datang duduk diam. Tuhan mau ngomong merubah orang. Menyadarkan orang tidak perlu pakai tuding. Pakai pendekatan yang lebih baik. Evaluasi. Kamu gak punya tugas menghakimi. Aku aja gak menghakimi. Saya kagum loh itu. Sama Tuhan seperti itu. Bahkan Tuhan ngomong apa saudara? Tuhan ngomong sederhana lagi. Jangan menghakimi. Aku loh yang layak menghakimi. Tapi aku datang ke dunia orang-orang yang harusnya aku hukum mati. Tidak aku hukum. Justru aku menyerahkan diri dihukum oleh mereka dalam ketidakadilan mereka. Di atas kayu salib. Aku mati untuk menyelamatkan mereka. Saudara, kalau hari ini Tuhan ngomong, jangan menghakimi. Masihkah kita ngomong gak bisa? Gak bisa, harus bisa. Karena Tuhan sudah memberikan contoh langsung. Dia yang mempunyai wewenang menghakimi pun tidak menghakimi. Dia yang mempunyai wewenang untuk menghukum pun dia tidak menghukum. Dia memberikan kasihnya. Hari ini kita disuruh bukan menghakimi. Kita disuruh boleh menasehati orang, merubah orang. Tapi jangan menjudge orang. Jangan cepat-cepat bilang kamu ini salah. Kamu ini tidak benar. Kamu ini memang benar. Memang. Selalu kata memang itu paling enak diomongin saudara. Kamu ini selalu itu paling enak. Tapi beritahu, itulah kata-kata penghakiman. Bilanglah sama teman-teman kita, jangan lagi. Jangan menghakimi. Beritahu yang benar tanpa harus menghakimi. Apa kesimpulan daripada jangan menghakimi saudara? Tuhan mau katakan kepada kita dengan begitu gamblang. Bahwa kamu itu boleh memberikan masukan kepada orang. Tapi jangan menjudge orang dengan apa yang kamu lihat. Sebuah cerita yang sederhana saudara, ini kisah benar terjadi. Ada seorang dosen menceritakan sebuah kisah tentang sebuah kejadian di satu tempat. Dia bersama istrinya, ada seorang pria bersama istrinya di rumah sakit. Lalu kemudian terjadi kebakaran hebat. Mereka lari naik ke atas. Ada helikopter penyelamat. Waktu mereka naik ke atas, ternyata tempat duduknya tinggal satu. Maka suaminya yang langsung duduk. Istrinya ditinggal. Tapi istrinya waktu ditinggal mendekati suaminya dan berbisik. Mengatakan hal-hal, kemudian pergi. Berapa tahun kemudian, kisah itu selalu dikatakan siapa yang kejam. Siapa yang kejam? Suaminya. Suami gak tahu diri. Nah satu kali dosen ini mengatakan demikian. Adik-adik dengan cerita ini menurut Anda apa yang dibisikkan istrinya sebelum ditinggal suaminya? Sebagian besar murid ngomong, istrinya ngomong, kamu suami gak tanggung jawab. Kamu suami jahat. Kamu suami gak kejam. Kejam. Terkutuklah kamu. Bisa gak ngomong begitu? Semua orang menilai hal yang negatif. Karena apa yang dilihat memang benar. Seolah-olah tega suaminya meninggalkan istrinya untuk mati terbakar. Di gedung bertingkat itu. Tapi di tengah-tengah keramaian mahasiswa itu ada satu mahasiswa. Dia bilang enggak. Waktu itu ketika
sang suami mau pergi. Dia mengatakan begini istrinya, "Papa, jaga 3 anak-anak kita. Karena kalau engkau tidak selamat, aku pun tidak bisa menjaga mereka. Karena aku kanker. Aku pasti mati. Lebih baik kamu yang pergi." Dan ketika mahasiswa itu ngomong, dosen itu tanya, "Kenapa engkau bisa menjawab itu?" "Karena kamulah bapakku. Karena kamulah orang itu. Kalau hari ini aku bisa kuliah, aku bisa karena kamu menyelamatkan aku. Karena mamaku tidak mungkin selamat kalaupun dia selamat waktu itu. Kamu mengorbankan semuanya untuk aku." Lalu anak itu merangkul papanya. Semua orang merangkul dia. Artinya apa saudara? Apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan belum tentu itu benar. Itulah yang Tuhan katakan, jangan menghakimi orang. Kamu evaluasi boleh. Karena kamu tidak tahu di dalamnya orang. Jangan menilai orang lain dengan cara pandang kita sendiri. Karena cara pandang kita bisa keliru. Koreksi diri sendiri dahulu sebelum koreksi pribadi orang lain. Itu yang Tuhan katakan. Kesimpulannya ketika kamu akan menghakimi orang, jangan koreksi orang sebelum kamu koreksi dirimu sendiri. Saya senang sekali papa saya pernah ngomong gini satu kalimat. Sebelum kamu melihat orang, lihat dulu dirimu di kaca. Apakah kamu lebih ganteng dari orang lain? Apakah kamu lebih baik dari orang lain? Kata-kata itu mengingatkan saya kembali saudara ketika saya merenungkan firman ini. Iya Tuhan. Kalau aku mau mengecat seorang, aku harus sadar. Setidaknya aku melihat diriku sendiri dulu. Jangan terlalu gampang. Itu loh yang maksudnya. Bukan tidak boleh ada pengadilan. Dan yang terakhir saudara, Tuhan mau ngomong. Hakim yang adil itu dia. Dialah yang akan mengadili semuanya nanti. Dan ada orang-orang yang juga sudah ditunjuk. Tidak usah kamu. Tugas kamu hanya membimbing orang supaya orang itu kembali kepada Tuhan. Amin. Kadangkala apa yang kita lihat, yang kita nilai tidak sesuai dengan apa yang kita lihat, yang kita pikirkan. Saudara, sebelum saya menutup firman ini, saya coba mencari satu ilustrasi yang mungkin cocok untuk kita pahami. Kenapa jangan menghakimi? Mungkin bisa dibuka. A teacher teaching math to a class of 6-year-olds asked a boy called Arnav in class, "Arnav, if I give you 2 mangoes and 2 mangoes, how many will you have?" Arnav said 5. The teacher said, "Arnav, if I give you 1, 2 mangoes and 1, 2 mangoes, how many will you have?" 5, replied Arnav. The teacher was upset. But remember that Arnav's mom had said that Arnav doesn't like mangoes. He likes strawberries. So she changed her example. "If I give you 2 strawberries and 2 strawberries, how many will you have?" 4, replied Arnav. Oh, the teacher was pleased by the change of strategy. Just to confirm that Arnav had understood his math right, she asked Arnav again, "Arnav, if I give you 2 mangoes and 2 mangoes, how many will you have?" Arnav replied, 5. The teacher was now annoyed. How can 2 and 2 strawberries be 4 and 2 and 2 mangoes be 5? Arnav replied, "I already have 1 mango in my bag, madam." Who was right? Was the teacher wrong? No, because 2 plus 2 is 4. Was Arnav wrong? No, because 2 plus 2 is 4 and 1 mango in my bag makes it 5. Isn't it a fact that all kinds of conflicts come because of the gap between technical rightness and practical rightness? The teacher was technically right. Technical rightness means to see the obvious. Technical rightness means to see what is visible. And Arnav
was practically right. Practical rightness means to see beyond the obvious. Practical rightness means to see beyond what is visibly seen. Practical rightness means to see the hidden mango. Ladies and gentlemen, very often all our conflicts come because the gap between the technical and practical rightness. Whenever you find that your spouse is not loving you enough, yes, you may be technically right. He or she may not actually love you that much. But are you practically right? Practical rightness means to see the hidden mango. Why is he or she not loving you? Your child may not be listening to you. And technically you're right. The child is not listening to you. But are you practically right? Practical rightness means to try to see the hidden mango beyond the obvious. Why is your child not behaving right? The next time you see someone not fit into your definition of what is technically right, please do not be judgmental. Go beyond the obvious, go beyond the seen, and try to look for the hidden mango, which will truly help you understand the person and resolve the conflicting situation that you are in. Thank you. Mengapa kita dipanggil jangan menghakimi? Karena seringkali apa yang menjadi teori benar menurut kita belum tentu praktiknya benar. Tapi bukan berarti kita boleh abu-abu. Tapi bagaimana kita bisa mengubah seseorang yang melakukan kesalahan tanpa menghakimi. Itulah yang Tuhan mau. Tapi bagaimana kita bisa berpikir dengan cara pikir Kristus merubah orang lain. Bukan dengan cara pikir kita. Tempatkan Kristus dalam kehidupan kita. Setiap kita ingin melakukan sesuatu. Tapi kalau selama ini kita selalu menghakimi orang, biarlah hari ini waktunya kita bertobat. Mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak-anak. Mungkin di tempat kerja kita, mungkin di mana saja. Yang membuat itu terjadi konflik. Tapi hari ini kita dipanggil Tuhan, berhenti untuk menghakimi. Tapi bagaimana menjadikan mereka untuk orang-orang yang datang kembali kepada Kristus dengan cara pikir Kristus. Amin, saudara. Mari kita tenangkan diri kita, tunduk kepala, kita tenang sejenak. Saudara, saya tidak tahu. Hari ini mungkin ada orang-orang yang mengatakan aku sering dihakimi oleh ayahku. Mungkin aku sering dihakimi istriku, suamiku, atau temanku, atau rekan kerja. Tapi hari ini mari kita gunakan cara pikir Tuhan. Ampuni mereka. Dan kalau selama ini kita yang menghakimi mereka, mari kita cara pikir Tuhan. Biarlah kita tidak lagi menilai orang lain dengan cara itu. Karena Tuhan tidak mau kita menjadi hakim bagi orang lain. Tuhan mau kita belajar dari diri kita, memberikan masukan kepada orang lain. Tuhan tidak mau kita menjadi farisi-farisi baru, atau ahli Taurat baru. Saduki baru. Tuhan mau kita menjadi pengikut Kristus, melakukan apa yang Kristus mau. Siapapun di antara engkau yang hari ini mau melakukan apa yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya, engkau boleh berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Berdoalah. Untuk doa firman saya persilakan sekali lagi Pendeta Yohanes Aurelius memimpin dalam doa.
Saya kembalikan. Kini saatnya kita akan tanah kosong terus bangun sendiri nggak ada? Ada. Jadi Tapi di tahap 1. Caranya yang tahap 1. oh, apa harganya? Kemarin lihat iklannya orang itu sekitar 17 tahun. Nggak jadi satu biro.